Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Eko Budi Wisastro SPD SD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Lebak yang bertugas di SDN 1 Lebak Gresik. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan tugas 1.1.8.a koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Setelah saya mempelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat saya simpulkan bahwa pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan, sehingga kita sebagai pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang berkewajiban memupuk dan merawat benih-benih yang ditanamnya agar dapat tumbuh dengan baik menjadi tanaman yang berkualitas tanpa bisa merubah kodrat atau jenis daripada benih yang kita tanamkan. Ketika benih yang kita tanamkan adalah benih jagung, maka tanaman yang kita rawat pun tetap akan menjadi jagung. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut dimaknai bahwa kita sebagai pendidik hanya berkewajiban menuntun anak untuk menguatkan kodrat yang telah mereka miliki sebagai manusia, sehingga mereka bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Seperti semboyan yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Semboyan tersebut merupakan trilogi pendidikan yang dapat kita jadikan pedoman dalam melakukan pengajaran di kelas. Peran kita sebagai guru diharapkan tidak keluar dari koridor yang telah dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara dalam semboyannya tersebut. Ing Ngarso Sung Tulodo berarti kita sebagai pendidik ketika berada di depan harus bisa menjadi contoh dan suri tauladan yang baik bagi anak didik kita. Seorang guru yang dapat menjadi cermin dan panutan bagi anak baik dari segi bicara dan perilakunya. Ing Madya Mangunkarso mengandung arti peran kita sebagai pendidik ketika berada di tengah proses pembelajaran harus bisa membangkitkan semangat dan motivasi anak agar bisa menampilkan kemampuannya dengan belajar secara aktif, kritis dan inovatif, sehingga hasil belajar yang didapatkan lebih maksimal dan lebih bermakna bagi peserta didik kita. Sedangkan Tuturi Handayani mengandung arti bahwa peran kita sebagai pendidik ketika berada di belakang harus mampu memberikan dukungan dan dorongan semua kegiatan pembelajaran yang sedang dijalani oleh peserta didik, sehingga dengan dukungan yang kita berikan, peserta didik dapat menyelesaikan pembelajarannya dengan penuh rasa percaya diri akan kemampuan dan kekuatan kodrat yang telah mereka miliki secara hakiki. Peserta didik bukanlah seorang manusia yang dilahirkan seperti selembar kertas kosong yang bisa kita coret-coret seperti yang kita kehendaki. Namun peserta didik diibaratkan dengan sebuah kertas yang sudah berisi tulisan yang masih samar-samar, sehingga kita sebagai pendidik berkewajiban untuk menebalkan tulisan-tulisan yang masih samar-samar tersebut. Harus kita akui dan kita hormati bahwa peserta didik memiliki kodrat hidup dan kodrat batinnya yang berbeda-beda. Artinya kemampuan dan kecakapan yang dimiliki oleh mereka juga tidak akan sama. Maka dari itu, tugas kita sebagai pendidik tentu harus menyuguhkan sebuah pengajaran yang berorientasi pada anak dengan menyesuaikan bahan ajar yang relevan dengan bakat, minat, serta karakteristik sosial budaya yang anak miliki masing-masing sesuai dengan kodrat keadaannya. Kodrat keadaan yang dimiliki oleh anak berkaitan erat dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam yang ada pada diri anak ini meliputi bentuk dan sifat yang dihasilkan dari apa dan dari mana mereka berasal dan menjalani hidupnya. Keadaan geografis yang berbeda-beda, juga keberagaman adat dan kebiasaan yang mereka miliki akan membentuk budaya yang kuat bagi kehidupan mereka. Sehingga tugas kita sebagai pendidik harus bisa memperkaya budaya yang telah mereka miliki, yang tentu saja budaya yang tidak melanggar norma-norma yang sudah tertanam dari budaya lokalnya. Sedangkan konteksnya dengan kodrat zaman meliputi skill atau keterampilan. Pengajaran yang kita berikan harus disesuaikan dengan era di mana mereka hidup saat ini, sehingga diharapkan mereka bisa mendapatkan keterampilan yang sesuai untuk menghadapi segala tantangan dan kebutuhan hidupnya pada zaman di mana anak hidup sekarang. Selama saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, saya merefleksikan diri saya atas apa yang sudah saya lakukan sebelum saya mempelajari pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan.
Ternyata selama ini saya memiliki paradigma yang kurang tepat atas pandangan saya terhadap pengajaran yang saya berikan kepada anak. Antara lain, pertama, saya beranggapan bahwa semua siswa memiliki kemampuan yang sama, sehingga proses pembelajaran yang saya berikan di kelas menggunakan metode dan strategi yang sama. Kedua, siswa diibaratkan sebagai manusia yang lahir seperti kertas yang kosong, sehingga saya bisa dengan sekehendak hati untuk menuliskan apa saja pada kertas kosong tersebut sesuai dengan apa yang saya kehendaki. Tiga, belajar di kelas menggunakan prinsip teacher sentris, di mana guru dianggap satu-satunya sumber belajar bagi anak. Keempat, menyampaikan pembelajaran sesuai dengan kehendak sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat siswa. Dan yang kelima, melakukan pembelajaran yang monoton tanpa menggunakan media pembelajaran yang tersedia di sekitar lingkungan sekolah. Namun, setelah saya mempelajari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, merubah mindset atau pola pikir saya selama ini tentang makna pendidikan dan pengajaran. Pandangan dan pemikiran yang tertanam pada diri saya sebagai seorang pendidik pada saat ini adalah: yang pertama, saya menganggap siswa terbentuk sebagai manusia yang memiliki kemampuan dan kekuatan yang berbeda-beda sesuai dengan kodrat keadaannya, dan mulai melakukan proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode dan strategi yang lebih variatif. Saya mengibaratkan siswa sebagai manusia yang terlahir seperti kertas yang sudah berisi tulisan-tulisan yang masih samar, dan saya berusaha untuk menebalkan tulisan-tulisan tentang hal yang baik agar lebih jelas, dan membiarkan tulisan-tulisan tentang hal-hal yang buruk agar tetap samar, bahkan berusaha menghapus tulisan-tulisan suram tersebut. Yang ketiga, melakukan pembelajaran yang berorientasi pada murid, di mana pembelajaran yang diberikan disesuaikan dengan bakat, minat, serta karakteristik siswa, juga memperluas wawasan siswa untuk bisa menggali ilmu pengetahuan melalui sumber-sumber yang lain, baik sumber daya ilmu yang ada di lingkungan maupun lewat sosial media seperti browsing di Google, YouTube, dan lain-lain. 4. Melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat anak dengan memperhatikan bakat dan minat serta karakteristik sosio-budaya yang terlahir dari kodrat keadaan yang dimiliki oleh anak. Dan yang kelima, memberikan pembelajaran yang lebih variatif, baik mengenai metode, strategi, dan teknik pengajaran dengan memanfaatkan media-media yang ada di lingkungan untuk memperjelas materi yang kita sampaikan pada anak. Sebagai langkah penerapan yang saya lakukan dalam pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni dengan menyuguhkan sebuah pembelajaran di kelas yang berorientasi pada anak, anak diberikan kebebasan untuk menyampaikan ide dan gagasannya sesuai dengan kemampuan kodratnya, membuat suasana belajar yang menyenangkan bagi anak dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih variatif dari sekedar pembelajaran yang biasa saya lakukan sebelumnya. Penggunaan media yang ada di lingkungan belajar tentu membuat siswa lebih aktif dalam memaknai pembelajarannya, karena media yang kita terapkan sudah merasa dikenal oleh anak dalam kehidupan sehari-harinya. Demikian koneksi antar materi yang saya sampaikan lewat kesimpulan yang saya ambil dari sederet kegiatan yang sudah saya lakukan dalam pendidikan guru penggerak ini, sehingga saya dapat merefleksikan diri atas apa yang saya lakukan baik sebelum mengikuti kegiatan ini dan sesudah mengikuti pendidikan guru penggerak saat ini. Tentu saja saya berharap melalui PGP ini pembelajaran yang saya lakukan di kelas dapat berubah ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.